Biarlah ini tidak akan mengurangi untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Karena di dalamnya saat kami bersama-sama bersungguh-sungguh membawa hidup kami, hati kami, seluruhnya kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan, maka Allah akan menyempurnakan kehidupan kami. Maka Allah akan menyempurnakan ibadah kami. Karena itu kami memohon supaya firman-Mu yang kami akan bersama-sama dengar membekali kehidupan kami bersama-sama, terutama menghadapi realita hidup yang kami hidupi sekarang ini. Kami mau bersama-sama mendekatkan diri kami sedekat mungkin dengan Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat, Penolong dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di ruangan ini. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami buat apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Kami siapkan hidup kami, hati kami, diri kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi seorang berkat bagi seluruh umat Tuhan, jemaat RBC, dimanapun mereka berada, bahkan teman-teman kami yang ada di FB, yang ada di YouTube. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati kami, dan pengurapan yang baru turun atas kami semua. Kami siap untuk terima sabda Tuhan. Bahkan kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami menaikkan doa ucapan syukur kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi ini. Sekalipun kita terbatas karena kondisi dan keadaan yang mengharuskan kita tetap berada di rumah, beribadah di rumah, dan melakukan kegiatan-kegiatan kita di rumah. Termasuk bekerja, work from home kita juga lakukan bersama-sama dari rumah. Biarlah ini tidak menjadi atau mengurangi semangat kita, ya. Biarlah kita dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena kita yakin bahwa saat kita dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan juga akan bekerja dengan dahsyat, sekalipun kondisi kita terbatas. Karena itu, ikuti ibadah dari awal sampai akhirnya dengan sungguh-sungguh, dengan kusuk, dan kita menikmati hadirat Tuhan. Bahkan pagi ini kita juga akan sama-sama masuk dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Oke, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan dari seri khotbah di bukit. Kita sampai di seri yang ke-9. Judul seri khotbah di bukit pada seri yang ke-9 ini adalah Garam Dunia. Minggu depan kita akan berbicara tentang terang dunia, ya. Satu ayat dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memperhatikan dan simak bersama-sama. Dan jika ada Alkitab, siapkan Alkitab kita dan baca dengan sungguh-sungguh. Karena itu firman Tuhan akan menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya akan ulangi sekali lagi. Dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mari kita akan review sejenak untuk khotbah di bukit seri yang ke-8 pada ibadah kita minggu yang lalu, di minggu terakhir bulan Juni. Sekarang kita berada di awal bulan, di bulan Juli. Judul khotbah saya di seri yang ke-8 kemarin minggu lalu adalah bahagia orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Yang disebut berbahagia, yang disebut sebagai orang yang punya kebahagiaan, yang nantinya akan memiliki kerajaan Allah, adalah mereka yang dianiaya, mereka yang menderita oleh karena kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang disebut bahagia karena kita punya jaminan kerajaan sorga adalah kita yang berani dianiaya, kita yang berani menderita oleh karena bukan hanya kebenaran, tapi oleh karena Kristus. Dan sikap yang benar menghadapi aniaya, intimidasi, penderitaan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, memberi pembelajaran kepada kita supaya kita tetap bersuka cita dan bergembira, tidak ada keluhan, tidak ada kepura-puraan, ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya, tidak pura-pura menderita, tidak pura-pura sakit dan sebagainya dalam intimidasi yang Tuhan izinkan, tapi kita betul-betul menikmati anugerah itu sebagai kesempatan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu bersukacitalah, bergembiralah. Pada minggu yang lalu saya menekankan itu. Dan saya mengakhiri dengan sebuah statement yang menjadi viral, terkenal sampai dengan hari ini. Dia adalah seorang uskup, ya, dari Smyrna yang namanya Polikarpus. Dia murid Tuhan Yesus Kristus. Dia murid Rasul Yohanes, ya, pada tahun 155 atau 156 Masehi. Ketika terjadi penganiayaan yang hebat pada masa itu, terjadi penderitaan, intimidasi, pembunuhan massal bagi pengikut-pengikut Kristus, salah satu ancaman yang ada adalah bagi Polikarpus ini. Kutuki Tuhanmu, sangkal dia, maka kamu akan selamat. Nyawamu akan selamat, nyawamu tidak akan melayang, kamu tetap hidup. Tetapi Polikarpus lebih memilih untuk mati syahid, menjadi martir dibandingkan menyangkal Kristus. Karena itu Polikarpus mengatakan seperti ini, 86 tahun aku telah melayani Kristus, dan Tuhan Kristus tidak pernah berbuat salah kepadaku sekalipun. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang radikal, bahkan siap untuk masuk dalam aniaya, siap untuk masuk dalam penderitaan. Kan di sana kita akan mengalami kebahagiaan. Sementara kita ada di dunia ini, penderitaan yang kita alami sekalipun tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan kekal sorga yang kita akan dapatkan bersama-sama dengan Kristus. Itu seri khotbah yang ke-8. Kita mereview sejenak. Dan pagi ini kita kembali kepada tema kita, yaitu garam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama bahwa ternyata ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, alam semesta, manusia, ketika terjadi penciptaan itu, Allah mengatakan semuanya baik, semuanya indah, semuanya tertata rapi, baik, ya, baik adanya. Tetapi kondisi keadaan baik itu berubah ketika Kejadian pasal 3 muncul. Apa itu? Kejatuhan manusia dalam dosa. Dosa menjadi akibat yang fatal dalam seluruh pengaruh kehidupan manusia. Dunia penuh dengan manusia yang tidak mengenal Allah, karena ketika manusia jatuh dalam dosa itu, dunia penuh dengan dosa dan kebejatannya. Bahkan dunia dan segala macam isinya ini sedang menuju kepada penghukuman yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi keadaan dunia yang seperti itulah kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Karena itu pengajaran Tuhan Yesus Kristus dalam khotbah di bukit yang mengatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah garam dunia, adalah kondisi yang tepat. Karena dalam keadaan dunia yang seperti itulah Tuhan memanggil kita, ya, menjadi garam dunia,
dan juga menjadi terang dunia. Minggu depan kita akan bahas tentang terang dunia, dan pagi ini kita hanya akan fokus kepada garam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita orang percaya digambarkan sebagai garam, itu tidak berarti bahwa kita sama dengan garam dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Karena misalnya ini garam itu larut kalau kena air. Jadi kalau kita sini sebagai garam dunia, ketika kita mau ibadah, kondisi hujan deras, ya kita nggak ibadah supaya kita nggak larut gitu ya, garam kita nggak seperti itu, ya. Kalau makanan terlalu banyak garam, rasanya asin, tidak enak, ya. Sebaliknya, kalau kita itu ada di dunia dan terlalu banyak orang Kristen, bukan berarti seperti itu gitu ya. Tetapi apa yang dimaksud dengan kamu adalah garam dunia dari bacaan kita pada pagi ini? Ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan kepada kita pada pagi ini. Pertanyaannya adalah, dalam hal apa kita harus sama seperti garam? Yang pertama, garam itu berfungsi mengawetkan atau mencegah kebusukan. Ya, zaman dulu tidak seperti zaman sekarang ini. Dulu belum ada freezer, belum ada kulkas. Kalau orang itu mau melaut, mencari ikan di tengah laut, mereka sekarang ini punya freezer yang besar, ya. Bahkan cooler box itu yang bisa menahan dari kebusukan. Tapi zaman dulu gak ada. Lalu para nelayan bagaimana? Mereka bawa garam. Supaya apa? Ketika mereka berada di tengah laut dan berhari-hari di sana, ikan tangkapan yang mereka tangkap itu tidak busuk, tapi awet. Dan itulah yang terjadi, bahwa garam yang dipakai oleh para nelayan, ya. Karena itu konteks garam dunia ketika Tuhan mengajarkan itu sangat relevan sekali dalam kehidupan masyarakat orang-orang Yehuda pada waktu itu. Karena mereka tinggal di pinggiran pantai, ya, di tepi pantai begitu ya. Dan tepat sekali Yesus mengatakan, kamu itu adalah garam dunia. Karena ketika para nelayan itu melaut, mereka berhari-hari bertahan di tengah laut menangkap ikan supaya ikannya tidak busuk, maka disiapkan untuk ditaburi garam untuk mengawetkan dan mencegah dari segala pembusukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya ketika dipanggil sebagai garam dunia adalah supaya hidup kita, anak-anak Tuhan, dapat mencegah dunia yang sekarang kita berada ini dari kerusakan rohani, ya, dari kerusakan rohani. Dalam acara Unlimited Fire yang dilakukan oleh Sinode JKI kemarin, saya menangkap satu hal yang disampaikan oleh teman-teman youth yang ikut acara ini, teman-teman youth RBC yang ikut acara ini. Salah satunya adalah memuridkan, mementor. Mengapa butuh mementor? Mengapa butuh memuridkan? Karena memang kondisi keadaan dunia sekarang ini butuh murid Kristus yang berani untuk mementor, butuh murid Kristus yang berani untuk memuridkan orang lain. Dan ketika kita berhasil memuridkan orang lain, maka paling tidak kita bersama-sama mencegah kerusakan dunia ini dari kerusakan rohani. Dalam hal ini kita wajib untuk apa? Menjadi saksi bagi orang lain, bahkan membawa orang lain kepada Kristus, ber-PI dengan cara yang benar, ya. Ber-PI dengan cara yang benar maksudnya adalah
membawa orang itu kepada Kristus. Siapa saja mereka yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bawa Kristus itu kepada mereka. Pertanyaannya, bagaimana membawa Kristus di tengah-tengah dunia yang memang sedang ada dalam kerusakan moral, kerusakan rohani? Yang pertama, lebih dahulu kita perlu cek dan dari diri kita. Sudahkah kita berfungsi sebagai garam yang sungguh-sungguh dapat mengawetkan, mencegah kebusukan, dan hadirnya orang percaya di tengah dunia ini adalah menjadi sarana untuk dunia mengalami apa yang namanya dibenarkan. Dunia mengalami seperti yang kita alami. Kristus menyelamatkan kita, sehingga tidak akan lagi ada kebusukan, sehingga tidak akan ada lagi hal-hal yang merusak kehidupan tatanan rohani. Tapi yang ada adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan seorang murid yang siap untuk menjadi garam, dan di dalamnya kita larut mencegah segala kebusukan dunia ini. Salah satu contoh di Alkitab, seorang yang bernama Paulus. Dulu namanya adalah Saulus. Dia adalah orang yang sedang membusuk. Walaupun dia aktif dalam kegiatan untuk menghabisi anak-anak Tuhan, menghabisi murid Kristus, tapi sebetulnya dia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, berjalan kepada kebusukan. Tetapi setelah dia bertobat, Saulus berganti nama menjadi Paulus, orang yang hidup bagi Tuhan dan yang berguna untuk Tuhan. Karena hadirnya Paulus di tengah-tengah murid, atau di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah orang percaya sekalipun, dia dapat larut membawa sebuah perubahan. Dia mencegah kebusukan. Dulu dia busuk, tapi dia dapat menjadi saksi. Bahkan 3 kali perjalanan dia untuk ber-PI, ada banyak orang-orang yang dijangkau, bahkan orang-orang yang dibuang oleh masyarakat karena dalam penjara pun bagi Paulus berguna. Pertanyaannya buat kehidupan kita hari ini, sudahkah kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita dapat bersama-sama hidup menjadi orang yang sanggup membawa perubahan, mencegah kebusukan rohani, mencegah kebusukan moral yang terjadi dalam masakan tersebut. Iya, tapi tanpa garam, masakan yang kita siapkan tidak akan pernah menjadi sedap. Mengapa demikian? Karena memang fungsi garam yang seperti itu, menjadi penyedap masakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini adalah garam dunia, maka sebetulnya kehadiran kita di tengah dunia yang ada sekarang ini harus memberi rasa, mengenakkan orang-orang di sekitar kita, ya, mengasihi, menolong orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita sebagai orang-orang muda, kita perlu taat, kita perlu menghormati orang tua. Bahkan kehadiran kita di tengah dunia bisa menghibur orang yang susah. Bukan dalam komunitas kita saja, bukan dalam kelompok masyarakat yang kita kenal, tapi dalam seluruh orang-orang yang ada di tengah dunia yang disebut sebagai sesama manusia, itu layak untuk mendapatkan rasa dari kita, anak-anak Tuhan yang adalah garam dunia. Pertanyaannya buat kehidupan kita hari ini, sudahkah kehadiran kita
memberikan rasa kepada mereka. Rasa yang saya maksud di sini adalah rasa yang selalu membuat orang itu nyaman ketika kita ada di tengah-tengah mereka. Ada sukacita, ada damai sejahtera di tengah-tengah mereka. Bukan rasa yang kemudian membuat kita itu takut, gentar, cemas, khawatir kalau kita hadir di situ. Bukan rasa yang selalu negatif karena pikirannya, perkataannya, bahkan attitude, bersikap hidupnya selalu negatif. Bukan itu. Tapi rasa yang saya maksud adalah di tengah-tengah komunitas kita, ketika kita menjadi garam, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan bahkan dalam kehidupan kita. Mulailah dari keluarga kita. Sudahkah suami dan istri kita mau kita berikan rasa yang nyaman, rasa yang enak dalam rumah tangga kita? Sudahkah anak-anak kita merasa kerasan, nyaman tinggal di rumah? Atau anak-anak kita tidak betah di rumah? Betah di rumah mungkin, tapi kita tidak pernah komunikasi karena anak-anak kita punya dunia yang lain. Game, jejaring sosial, perlu memang itu. Tapi jangan sampai hal itu menjauhkan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Berilah rasa damai, berilah rasa sukacita, berilah rasa kasih dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga dan yang terakhir, ya. Yang ketiga dan yang terakhir, dalam hal apa kita harus sama seperti garam? Yang ketiga adalah garam itu berfungsi untuk mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Ya. Garam itu berfungsi untuk mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Air apa saja, larutan apa saja, masakan apa saja, ketika garam itu ditabur, maka garam itu akan mempengaruhi air itu. Kalau air itu ditaruh, garam itu akan mempengaruhi masakan itu kalau garam itu ditaruh di situ. Apa sifat garam itu? Asin. Jadi sebetulnya kehidupan kita sebagai garam dunia itu juga ini. Kita harus belajar untuk apa? Menjadi orang-orang yang berdampak, mempengaruhi dunia. Dan bukan sebaliknya, dunia yang mempengaruhi kita. Bukan berarti gaya hidup modernitas itu nggak penting. Tapi gaya hidup modernitas yang selalu merujuk kepada dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan, itu akan mengakibatkan sebuah hal yang sangat fatal kalau itu mempengaruhi kita, mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi cara pikir kita, mempengaruhi cara ibadah kita, mempengaruhi cara mendidik anak kita, dan semuanya. Karena itu, ketika kita berfungsi sebagai garam dunia yang mempengaruhi dan tidak bisa dipengaruhi, karena di situ ada kebenaran yang kokoh, yang kuat, yang kita yakini, yang tidak akan sanggup digoyahkan oleh apapun. Sekalipun itu oleh jodoh, sekalipun itu oleh harta, sekalipun itu oleh kekayaan. Karena ada banyak anak-anak Tuhan, kalau sudah diiming-imingi pekerjaan, diiming-imingi hal finansial, lebih banyak mereka menguntungkan dirinya dan mencari hal-hal itu dibandingkan mempertahankan imannya kepada Kristus. Karena itu, jadilah kuat dan jangan terpengaruh oleh apapun. Karena saat kita punya pengaruh itu, maka kita akan mempengaruhi mereka. Karena itu analisa yang perlu kita cek dalam kehidupan kita adalah sederhana. Apakah kita itu memberi pengaruh atau dipengaruhi oleh dunia? Simple. Kalau kita itu punya cara pandang dalam
menghadapi masalah, maka sebetulnya kita pun akan dapat bisa menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi dunia atau tidak. Kalau kita cek dalam analisa apakah kita menjadi orang yang berpengaruh atau dipengaruhi dunia, ketika kita diizinkan menghadapi masalah, apakah kita menggunakan cara dunia, apakah cara Tuhan? Itu yang pertama. Analisis yang kedua adalah cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita itu selalu pada hal-hal yang negatif terus, maka sebetulnya hal itulah yang kita perlu bertanya. Berarti kita tidak dipengaruhi atau tidak mempengaruhi dunia, tapi justru kita dipengaruhi oleh dunia. Kenapa? Karena cara pikir kita sebetulnya ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya, telah dibaharui, telah diubahkan. Manusia lama kita telah tinggalkan. Sekarang kita menjadi manusia baru, sudut pandang kita baru, cara berpikir kita baru. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, termasuk ketika kita menjadi seorang karyawan dan karyawati dalam sebuah perusahaan. Ketika kita dapat mempengaruhi dunia dan tidak terpengaruh dunia, malah cara kerja kita pun beda. Karena itu anak-anak Tuhan harus punya attitude kerja, etos kerja di atas rata-rata dibandingkan dunia. Ya, kalau boleh saya bilang dengan bahasa saya, kalau mereka kerja 6 jam, kita bekerja 7 jam. Kalau mereka bekerja 7 jam, kita bekerja 8 jam. Maksudnya bukan kualitas waktunya, tapi kualitas etos itu. Ya, karena bos kita anak Tuhan, bos kita orang Kristen, ya telat 10 menit, gak apa-apa lah. Setengah jam gak apa-apa. Kalau itu jadi sebuah kebiasaan, numpuk-numpuk terus, akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita tidak akan pernah menjadi pengaruh bagi dunia. Dunia akan mempengaruhi kita. Termasuk pelayanan yang kita kerjakan. Seorang yang bisa mempengaruhi orang lain adalah seorang yang kuat di dalam prinsip pelayanannya. Tapi pelayanan pun tidak mengharuskan kita meninggalkan kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Kemarin saya menyampaikan, kalau kita punya cara pandang yang salah dengan pelayanan, aku melayani Tuhan, sepertinya baik begitu, tapi keluarga kita keter, sekolah kita keter, ya gak usah pelayanan. Karena apa? Kita tidak bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Kalau kita gak bisa punya pengaruh dengan diri sendiri, dan kita gak perlu perubahan, ya kita gak akan pernah menikmati yang namanya orang lain bahkan lewat kehidupan kita. Garam dunia mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Karena itu etos kerja lebih baik, etos pelayanan lebih baik dalam rangka menyenangkan Tuhan. Anak-anak muda, cara bergaul kita bagaimana? Analisa kalau kita bisa menjadi pengaruh bagi dunia dan dunia gak berpengaruh kita adalah simple, anak-anak muda. Cara bergaulnya, apakah hari-hari ini kita bergaul dengan orang-orang dunia dalam kegelapan? Termasuk bukan hanya anak-anak muda, bahkan orang-orang dewasa yang telah menikah pun perlu ditata cara bergaulnya. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus punya etika Kristen yang kuat dalam hidup mereka. Dalam hal apa? Dalam menghidupi kekristenannya. Karena itu bergaulah dalam tataran etika Kristen yang menyenangkan Tuhan. Sekarang ini untuk kita ngomong apa saja di tengah dunia, lewat dunia maya, di jejaring sosial, bisa mau membaikkan orang lain, membuli orang lain, bahkan menjatuhkan orang lain. Itu bisa. Tapi untuk apa? Karena itu selektiflah memilih teman. Bergaulah memilih teman dengan yang baik. Termasuk ketika kita bergaul dengan pasangan, dengan teman yang baik,
pasangan hidup kita pun nanti juga akan baik. Kalau kita bergaul dengan pencuri, ya mungkin lambat laun kita akan dapatkan pasangan hidup kita yang sama saat dengan bergaul kita. Kalau kita bergaul dengan para koruptor dan sebagainya, kita sama dibawa kepada situ. Karena itu, ketika kita bergaul di tengah dunia ini, anak-anak muda, orang percaya harus punya cara pandang yang benar. Hidup kita menjadi milik Kristus di tengah-tengah dunia harus jadi pengaruh, karena kita adalah garam dunia. Dalam Antiochus yang kelima tadi diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Mari kita bertanya dalam hati kita. Sudahkah garam dalam hidup kita itu telah jadi tawar? Kalau jadi tawar, dengan apa diasinkan? Jawabannya adalah tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Karena itu fungsi menjadi garam dunia dalam hidup orang percaya itu adalah sangat penting. Karena kalau tidak, akan menjadi tawar dan tidak bisa digunakan. Alkitab mengatakan selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi tawar dalam teks Yunaninya itu adalah morante. Morante secara harap yaitu diterjemahkan menjadi bodoh, tidak berhikmat. Dari kata dasar moraino yang mengandung arti menjadi atau menunjukkan dirinya itu bodoh, tidak berhikmat. Jadi saat orang Kristen tidak bisa menempatkan dirinya sebagai garam dunia, artinya garam itu sudah dalam hidup itu sudah menjadi tawar, dan dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya. Karena itu sebelum kita menjadi tawar, mari kita bertanya di hidup kita masing-masing. Mari kita punya fungsi yang kuat menjadi garam dunia di tengah dunia yang sedang busuk ini. Mengawetkan, memberi pengaruh, memberi rasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita menikmati anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Jadi saya mengakhiri dengan sebuah pertanyaan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Jangan menjadi bodoh. Jangan menjadi seorang yang morante, menjadikan diri kita bodoh. Tapi berhikmatlah. Gunakan waktu kita, kesempatan kita, dan semua yang kita miliki untuk kita menyenangkan Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang seperti sekarang ini, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena saat kita dekat dengan Tuhan, itu nantinya kita punya hikmat. Kita punya hikmat yang menyenangkan Tuhan, sedemikian sehingga hidup kita tidak akan menjadi tawar, tapi akan fungsi terus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya mengundang Bapak bisa berdiri.
firman-Mu pagi ini ya Tuhan Yesus, yang boleh menyapa kembali kami, mengingatkan kembali kami bahwa hidup kami harus berfungsi, berdampak bagi